Mungkin saat ini ayah bunda ada yang sudah sering nonton video yang lain mengenai autism dan cukup bingung, kok ada banyak sekali info gitu ya. Atau ada ayah bunda yang baru aja mendapat diagnosa bahwa anak Anda ada di spektrum autisme, lalu disuruh diet dan shock. Semoga video ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Kembali lagi bersama saya Andrew Sofyan Putra di dalam program Mengenal Autism. Kali ini kita akan bahas salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh para orang tua terutama di Indonesia. Apakah diet itu wajib untuk anak-anak di spektrum autisme? Kalau wajib, dietnya seperti apa? Ya, jadi sering banget kita ketemu dengan orang yang setelah mendapatkan diagnosa anaknya ada di spektrum autisme, itu dikasih tahu kalau harus diet A, B, C, D, E. Lalu suatu saat nanti ikut terapi, terus nanti terapinya tidak maksimal, ditanyain, oh dietnya bocor ya? Dietnya bolong ya? Nah, pertanyaannya yang harus kita tanyakan dulu adalah, apakah diet itu wajib? Ya, jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Andrew Sofyan Putra, saya adalah psikolog, cognitive behavior therapist, dan juga konsultan pendidikan dan tumbuh kembang anak berkebutuhan khusus terutama autisme. Dan selama 14 tahun terakhir ini saya sudah mendampingi beberapa sekolah, autism center, juga klinik untuk tumbuh kembang autisme. Dan dari pengalaman yang saya temukan bersama anak autis, sebetulnya pertanyaan itu gampang sekali jawabannya. Tapi saya nggak mau menjawab menurut pengalaman saya. Di video kali ini saya mau menjawab menurut pengalaman orang-orang yang telah menulis riset. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang suatu penemuan ilmiah, itu harus dibuktikan dengan yang namanya riset, ya, atau research papers. Ya, di sini ada beberapa research papers ya, yang menulis tentang diet dan autisme. Kalau kita bicara tentang diet di dalam dunia autism spektrum, itu yang paling sering dibicarakan adalah diet GFCF. Apakah itu GFCF? Gluten free, casein free. Ya langsung aja kalau kita lihat yang namanya riset seperti ini, satu riset ini bisa sampai 16 halaman, 10 halaman gitu ya. Jadi harus benar-benar dibaca, diteliti, terutama buat teman-teman yang bisa membaca versi bahasa Inggris. Karena versi bahasa Indonesianya hampir nggak ada. Ya, jadi kalau kita baca research itu juga ada caranya. Kebetulan waktu saya dulu kuliah jurusan psikologi di National University of Singapore, saya cukup banyak melakukan research dan juga menjadi research assistant. Jadi kalau kita baca hasil riset ini ya, seperti ini salah satunya, ya ini salah duanya. Saya ada beberapa hasil riset terbaru dari tahun 2022, 2020, 2021. Kalau kita lihat, itu kita harus lihat jurnalnya apa. Di sini ini jurnal Nutrients. Jadi misalkan nih, kalau teman-teman ada yang skripsi, di sini kan skripsi itu ada beberapa orang nanti diajukan ke dosen, lalu ada sidang skripsi. Nah, sidang yang sudah di ACC, yang sudah akhirnya skripsinya itu jadi, itu pun belum tentu diterbitin di jurnal ilmiah. Berarti apa? Berarti jurnal ilmiah ini adalah paper atau hasil studi yang benar-benar sudah diverifikasi, gitu ya. Nah, kalau kita rangkum dari sekian banyak jurnal tentang diet, GFCF dan autisme, itu sebetulnya ada tiga, ya, ada tiga kelompok individu. Ada yang satu tuh yang merasa bahwa diet GFCF itu bisa ngefek ke anak autis, ada yang tidak ngefek sama sekali, ada yang di tengah-tengah ini. Sebetulnya kita belum tahu karena tidak ada kepastian, gitu ya. Nah, jadi kita langsung aja lihat yang kita fokuskan kali ini adalah di autism spectrum. Buat teman-teman yang mungkin belum menonton video saya yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang ciri-ciri yang sudah pasti nggak mungkin salah kalau ada tiga itu udah pasti di autism spectrum disorder. Ya, kalau kita bicara anak autis, apakah memerlukan diet? Ya, dari paper-paper yang saya baca, ya, hasil yang bilang kalau itu berpengaruh, ya itu biasanya seperti ini ya, ditulis di bagian akhir. Saya bacakan langsung. Ya, seperti ini saya garis bawain gini ya. Ini biasanya mereka yang menunjukkan bahwa ada korelasi antara diet GFCF dan autism itu antara satu, jumlah sampel size-nya terlalu kecil, yang artinya apa?
Yang diteliti itu mungkin cuma 5 orang atau 3 orang. Atau ada beberapa yang hasil penelitiannya hanya fokus kepada satu anak autis ini aja, dikasih diet, lalu diteliti perkembangannya seperti apa. Yaitu nomor satu. Jadi dari sampel size-nya aja udah terbatas. Dan yang nomor dua, itu adalah bagaimana mendapatkan feedback. Kalau kita bilang progres itu kan, oh ini minum obat dari gula darahnya sekian persen jadi sekian persen gitu ya. Kita harusnya seperti itu. Tetapi di dalam riset-riset ini tidak. Riset ini ditanyakan sebelum ini anaknya perilakunya gimana, tapi tanyanya ke orang tua nih. Lalu setelah dikasih diet, perilakunya gimana, tanyanya juga ke orang tua. Jadi itu bukan hasil yang objektif secara saintifik. Ya, sehingga beberapa paper ini juga bahkan menulis di papernya sendiri bahwa keterbatasan dari hasil riset ini adalah jumlah sampel size yang terbatas dan juga objektivitas dari orang tua yang memberikan data untuk mereka, untuk riset mereka. Salah satunya adalah ini, yang nulis adalah Busra Baspinar Hulya Yardimsi dari Eurasian Journal of Medicine tahun 2020 ya. Di sini dikatakan bahwa studies in this field are quite insufficient in terms of quantity and quality, difficult to interpret while evaluating behavior changes. It's based on parent statements, not an objective method ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, yang katanya oke, ngefek, itu ternyata size-nya kurang besar. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan bahwa oh itu sudah pasti ngefek. Jadi dari hasil ini kita bisa lihat bahwa paper yang ada pun bertentangan, ada yang pro, ada yang kontra. Gitu. Kalau saya pribadi ya melihat anak autis, anak di dalam spektrum autisme itu tidak perlu diet, tidak wajib diet, gitu ya. Boleh nggak diet? Boleh. Wajib nggak? Nggak, gitu ya. Jadi kalau anak ini tidak punya masalah di dalam pencernaannya atau gastrointestinal disorder atau GID, ya nggak perlu diet. Tapi sama halnya dengan anak-anak normal atau tipikal. Anak yang alergi susu ya jangan minum susu. Anak yang alergi makan seafood ya jangan kasih makan seafood. Jadi kita mau bahas lagi terkait dengan GFCF ini. Ya, GFCF ini adalah gluten free, casein free. Gluten itu apa sih? Gluten itu adalah zat yang kita sering temui di beberapa makanan, contohnya seperti apa? Seperti gandum, ada mie, ada pasta, ada roti, croissant, crackers, ada sereal, ada juga granola, french fries, dan juga potato chips. Ada beberapa, semua makanan ini mengandung gluten. Ya bayangin, gluten free itu berarti semuanya ini nggak boleh makan. Dan sebetulnya gluten itu fungsinya apa sih? Gluten itu sebagai sumber antioksidan, sebagai sumber serat, vitamin B, vitamin E, dan juga zat besi. Nah kira-kira ya, dinalar aja, kira-kira anak dalam masa pertumbuhan butuh zat besi nggak sih? Butuh vitamin B nggak sih? Butuh vitamin E, butuh serat, butuh antioksidan nggak sih? Lalu kasein. Kasein ini, kalau teman-teman yang nge-gym, pasti tahu ada suplemen kasein. Ya, bahkan ada susu protein yang tulisannya kasein gitu. Kasein itu apa? Kasein itu jenis protein yang ditemukan di susu. Dan itu bagus untuk pertumbuhan otot. Makanya orang nge-gym pakai kasein. Pertanyaannya adalah anak-anak di dalam usia 3, 4, 5, 6 tahun ini butuh nggak sih nutrisi untuk memaksimalkan pertumbuhan otot dan otak mereka? Juga beberapa yang bilang, oh anak saya udah diet, fine-fine aja, malah menjadi progresnya bagus. Syukur alhamdulillah, puji Tuhan, saya ikut gembira. Pertanyaannya adalah waktu diet itu terjadi, anak ayah bunda ini ikut treatment yang lain nggak? Ada terapi yang lain nggak? Mungkin nggak ini karena kolaborasi eclectic treatments. Ya, eclectic itu artinya campuran. Progresnya itu karena tidak hanya karena diet, tapi karena ada terapi SI, karena ada terapi bicara, karena ada terapi ABA, ada terapi yang segala macam. Ya. Untuk orang yang punya kemampuan untuk membeli GFCF diet, makanan GFCF, ya nggak masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah buat ayah bunda di luar sana yang secara ekonomi mohon maaf terbatas. Karena GFCF food ini, GFCF free food ini harganya bisa 2-3 kali lipat lebih mahal daripada makanan biasa. Makanya saya bilang, anak dalam spektrum autism tidak wajib untuk diet kalau mereka tidak mengalami gastrointestinal disorder. Tetapi kalau ayah bunda punya uang lebih untuk membeli GFCF diet, silakan. Kalau orang Jawa bilang monggo gitu ya.
Tetapi kalau uangnya terbatas, ya jangan dipaksakan lah. Karena selisih 2-3 kali lipat ini bisa dialokasikan ke yang lain-lain. Selisih uang ini bisa dipakai untuk treatment lain untuk anak ini. Atau mungkin untuk well-being, untuk kesehatan ayah bundanya. Ya, karena kita punya anak, kita sendiri juga harus waras kan. Kita sendiri juga punya kebutuhan gitu. Jadi harga makanannya aja bisa 2-3 kali lipat gitu. Ya, dan untuk para dokter spesialis, psikolog, atau mungkin ahli di luar sana, kalau mengharuskan anak-anak di dalam spektrum autism ini untuk diet, ya, ayah bunda bisa request kok untuk ngecek pencernaannya gimana. Kalau misalkan nggak ada gastrointestinal disorder, pencernaannya baik-baik aja, ya sudahlah, jangan ditambahin beban secara ekonomi untuk membeli diet yang sebetulnya tidak ada buktinya dari riset ini, diet GFCF itu membantu autism atau membutuhkan diet untuk bisa recovery autism. Nggak ada. Nah, buat ayah bunda atau siapapun yang merasa kalau, oh GFCF itu wajib, diet itu wajib untuk anak autism, saya dengan senang hati meminta silakan tulis di kolom komen riset tahun berapa yang menjalankan siapa, yang membuktikan bahwa oh anak dalam spektrum autism ini pasti akan sembuh atau terbantu recovery-nya dengan diet GFCF, gitu ya. Nanti kita bisa lihat papernya bersama-sama karena saya masih open. Jujur sampai detik ini ada beberapa orang yang menawarkan saya untuk mengendorse diet GFCF untuk anak-anak autis, dan itu sebetulnya cukup menggiurkan ya, karena dengan mengendorse kan ya lumayan lah dapat tambahan gitu, tapi that's not the point ya. Bagi saya lebih baik kita tahu tentang kebenarannya itu apa, dari riset itu seperti apa, karena apa yang jadi korban nanti anak-anak kita dan juga ayah bunda sekalian yang sudah mungkin saat ini ayah bunda ada yang sudah sering nonton video yang lain mengenai autism dan cukup bingung kok ada banyak sekali info gitu ya. Atau ada ayah bunda yang baru aja mendapat diagnosa bahwa anak Anda ada di spektrum autisme lalu disuruh diet dan shock. Nah, ini semoga video ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Ya, saya katakan sekali lagi, tidak ada riset yang memastikan bahwa semua anak di dalam spektrum autism disorder itu wajib untuk diet. Ya, atau diet itu bisa membantu autism, nggak ada. Hanya anak-anak autis yang memiliki gastrointestinal disorder, ya itu bisa mendapatkan manfaat dari diet karena memang mereka punya masalah pencernaan, gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih buat ayah bunda, teman-teman sekalian yang sudah nonton video ini sampai titik ini. Dan buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share ke teman-teman sekalian supaya lebih banyak orang tahu tentang autism ini wajib diet atau enggak, gitu ya. Jangan mau dibodohin atau dalam tanda kutip panic buying ya. Panic buying hanya gara-gara ada orang A, B, C, D bilang wajib diet gitu. Tapi apakah GFCF diet itu baik? Baik ya. Kalau punya uang lebih baik ya, semuanya baik. Makan pun kalau punya uang lebih, kita beliin anak kita makanan yang lebih mahal kan gitu kan. Tapi kalau lagi berjuang, ya kita lebih bijak lah di dalam memilih informasi yang kita terima. Ya kira-kira begitu, sekian terima kasih. Dan buat yang ada pertanyaan lebih bisa tulis kolom komen. Buat yang ada pengalaman pribadi mengenai diet GFCF dan anak di dalam spektrum autisme atau mungkin anak berkebutuhan khusus lainnya, silakan bisa tulis kolom komen juga sehingga kita bisa sama-sama belajar dan sama-sama lebih tahu lagi demi masa depan anak kita. Saya Andrew Sofyan Putra dan see you in the next video. Bye.